لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سنن gunung jati asyarif hidayatullah sultanun adilu min jama'at garbiyah وهو مولانا شهيدا إلى دين الله يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سنن النبي ابنه بربوة عالية سيدنا عمر مجتهد في الدعوة يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سنن قدوس سمية باسم جعفر الصديق مشتهر في الأخلاق بصفة سماها يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سنن يا أهي وهو عين اليقين متصل بخير البرية يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سنن الملك إبراهيم أياده الوافرة لدين الإسلام والأمة مشتهرا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سنن بناء محمود كصاله ثانية إنه مولانا مخدوم يا أخا الكرم ازدهر دين الله إلى يوم القيامة يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وسلم وبارك عليه وعلى فتحنا عبد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أزواجه
الإسلام ولمشايخنا في الدين علمائنا وأساتذتنا ومعلمينا وذوي الحقوق الواجبات علينا وجميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويريد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وكراماتهم وأقدارهم وفضلاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Syekh faqala musannif rahimahullah wa ala naf'a bihi wa barakatihi wa alunihi wa bikum bid-darain amin. Radhiyallahu anhu. Wa Tirmizi. Hadirin jamaah yang berbahagia, kita masih ngomongin soal zuhud. Di sini ada Imam At-Tirmizi yang mengatakan az-zahadah fid dunya laisa bi tahrimil halal. Zuhud kata beliau itu ya terhadap dunia ini bukan mengharamkan yang halal, bukan itu kata beliau. Wala idha'ata dan juga bukan dengan menyia-nyiakan harta. Ya. Karena kita harus hidup ya bisa di dalam dunia ini. Ya, yang baik tentunya kehidupan yang layak. Ya, yang luas. Yang luas, ya, yang penuh dengan keberkahan. Nah, tentu untuk bisa hidup layak, ya kita harus berusaha, ya bekerja. Itu, ya, yang sebetulnya harus terwujud dalam kehidupan kita. Kan nggak bagus ya kalau kita ini menjadi orang yang banyak punya kekurangan sehingga harus mendapatkan pertolongan, harus mendapatkan bantuan dan lain-lain. Ya, karena yang bagus kita itu mandiri, nggak butuh kepada orang lain. Itu yang seharusnya keadaan dari diri kita. Ya, maka Nabi dalam sabdanya yang lain, al-mu'minul qawi ahabu ilallah minal mu'minil dhaif. Orang mukmin yang kuat, ya kuat dalam bidang ekonomi, kuat ya terutama dalam keimanan dan keislamannya, ya kuat di dalam fisiknya dan lain-lain. Itu yang lebih Allah cintai daripada orang ini yang lemah, ya lemah dalam ekonominya, lemah di dalam ya semangatnya dalam beribadah kepada Allah. Itu dalam sabda Nabi seperti itu. Ya, jadi kita harus berusaha agar hidup ini mandiri. Ya, jadi nggak boleh, nggak layak untuk menjadi du'afa, ya orang-orang yang du'afa, sehingga banyak ketergantungan
kepada orang lain. Ya, seharusnya kita ya begitu dalam Islam. Ya, sebagaimana sabda Nabi tadi. Maka di sini walaupun kita disuruh zuhud, artinya jangan mencintai dunia. Ya, bukan jangan mendapatkan dunia. Ya, jangan mencintai dunia. Kalau untuk memperoleh dunia, ya harus, karena dunia itu kan juga akan bisa kita jadikan alat untuk menggapai kebahagiaan akhirat nanti. Ya, maka Imam Tirmizi mengatakan az-zahadah di dunia laisa bitahrimil halal. Kalau halal boleh-boleh aja. Ya, kita mendapatkannya boleh-boleh aja. Kita menikmatinya. Wala idaatil mal, atau menyia-nyiakan harta. Ya, harta kan bisa jadi modal buat kita. Ya, modal buat hidup layak. Ya, modal buat berinfak. Ya, modal untuk bisa membangun segala sarana-sarana ibadah, ya, pendidikan dan lain-lain. Itu semua perlu harta. Ya, maka ya kita dituntut juga ya supaya Islam ini ya kelihatan begitu maju. Ya, Islam ini kelihatan begitu terpandang ya di mata manusia-manusia yang baik. Jangan sampai ya kita menjadi orang-orang rendahan, ya, orang-orang rendah. Nah, maka kita dituntut ya untuk bisa membagi ya waktu kita, kesempatan kita untuk dua kepentingan, yaitu kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Ya, walakin az-zahadah. Nah, ini menurut pendapat Imam At-Tirmizi, zuhud di dunia terhadap dunia ini ala takuna bima fi yadika au saqo bima biyadillah. Jangan bahwa yang ada di tanganmu itu lebih engkau percayai ya daripada apa yang ada di tangan Allah. Ya, jadi dunia yang di tangan kita itu ya bahwa yang lebih banyak lagi, yang lebih besar lagi, yaitulah yang di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita keluarin ya harta kita untuk kepentingan fisabilillah, ya itu dengan luas hati, ya dengan rela hati, dengan mudahnya ya bisa kita keluarin. Karena apa? Karena kita mengharap dari Allah penggantinya. Kan Allah akan mengganti ya apa yang telah kita infakkan untuk kepentingan agamanya. Allah pasti mengganti. Nah, kita itu mestinya kita lebih percaya dengan apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang di tangan kita. Ya, yang di tangan kita ya nggak lama ya, pasti akan habis, ya pasti akan tiada lagi, ya gitu. Maka yang harus ada dalam hati kita itu apa yang di tangan Allah. Ya, selain ya atau infakkan kepada fakir miskin, kepada anak yatim, kepada kepentingan urusan keagamaan seperti untuk pendidikan, untuk majalis-majalis ilmu dan lain-lain. Ya, karena kita yang sangat kita mau, yang sangat kita harapkan yang ada di tangan Allah itu.
Gitu kata Imam At-Tirmidzi di sini. Ya, wa antakuna fi sawabil musibah tidak anta usibta al-ghaba minka fiha. Dan engkau kalau lagi mendapatkan ujian dari Allah, ya, untuk kita lebih mengharap untuk mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kata beliau. Ya. Antakuna fi sawabil musibah, ya, bahwa kalau kita dapat musibah kan pasti dapat pahala dari Allah. Ya itu lebih kita kepengenin al-ghaba. Ya, lebih kita inginkan, lebih kita kepengenin pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, walau annaha ubqiyat laka. Kalau umpamanya ya alme Allah enggak buru-buru diangkat. Ya, jadi kalau kita kata beliau ini dalam keadaan dicoba oleh Allah, ya dengan musibah apa aja, ya. Nah, kita kepengen pahala terus kalau ini musibah atau penyakit lah umpamanya, ya. Kalau penyakit ini kan kalau selama kita sakit selama kita sakit itu kan pahala terus mengalir ya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lebih mengharap pahala itu terus daripada kita berusaha untuk buru-buru keluar dari kesulitan kita atau keluar dari musibah yang lagi kita alami, ya, ujian yang lagi kita alami. Nah, untuk memiliki atau untuk bisa mempunyai sikap yang seperti ini, ya memang nggak gampang, ya, karena biar bagaimana, ya kita kan nggak demen sakit, mana demen kita, ya sakit, mana demen kita umpamanya kebanjiran, kebakaran, mana demen. Ya, kehilangan dan lain-lain itu nggak demen kita yang begitu, ya. Tapi karena setiap Allah mencoba atau memberikan ujian kepada kita, kan ada pahala yang Allah berikan kepada kita. Nah, orang yang betul-betul ya punya keyakinan seperti itu, dia sangat mengharapkan pahala itu terus. Ya, pahala itu terus. Nah, supaya pahala itu terus, berarti kan ujiannya jangan buru-buru hilang, jangan buru-buru diangkat. Ya. Nah, maka oleh karena itu yang seperti ini kan jarang bisa kita amalkan. Jarang yang bisa mengamalkan seperti ini. Karena rata-rata atau pada umumnya lah, ya pada umumnya nggak demen kita dengan segala macam kesulitan, nggak demen kita dengan segala macam penyakit, nggak demen mungkin ya dengan segala macam, ya ya. Nah itulah arti zuhud sebenarnya menurut Imam At-Tirmidzi, ya. Wal Qudai, sedangkan Imam Al-Qudai ada beliau mengatakan, apa tuh Imam Qudai bilang, az-zuhdu di dunia yuridul qalba wal badan. Ya, dengan kita punya sifat zuhud terhadap dunia itu bikin badan kita ya jadi nyaman, ya hati kita jadi lega, ya. Tuh kata Imam Al-Qudai, ya, wa rabbata fiha tuksirul ham. Kalau kita punya kemauan yang terlalu banyak terhadap dunia, ya, pengen ini, pengen itu, pengen begini, pengen begitu, justru kata Imam Qudai itu akan memperbanyak duka cita, ya, pusing, ya, dan lain-lain. Itu kata beliau, ya, wal husna, dan sedih, ya, karena kalau umpamanya gagal dalam usaha kita, kan pasti kita akan
ya rasa sedih, ya seperti itu. Maka kalau kita lepas ya dari hati kita, dunia ya kita cari, ya kita usahain, ya dapat kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan akhirnya kita mempunyai angan-angan amal, ya angan-angan yang terlalu muluk-muluk, ya yang terlalu tinggi. Ya, nah itu kan kita berusaha, kalau emang kita punya angan-angan, punya cita-cita, selalu kita usahakan untuk berhasil, ya untuk sukses. Dalam usaha bisa berhasil itu kita kan perlu pemikiran, perlu tenaga, ya buang waktu dan lain-lain. Nah itu yang bikin akhirnya diri kita itu ya terlibat dengan segala macam kesibukan. Ya. Nah akhirnya yang ditakutin lupa, yang ditakutin, yang dikhawatirkan, akhirnya kita lupa atau lalai terhadap akhirat kita, ya karena kita pasti akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, ya untuk nanti berpindah dari alam dunia ini ke alam akhirat. Sehingga karena tadi kesibukan terlalu penuh, terlalu padat, ya dengan cita-cita dunia kita, nah biasanya kita akhirnya lalai ya terhadap kehidupan akhirat yang nanti pasti kita akan alami, ya karena ruh nggak mati, kan ruh tuh nggak mati, ya ruh tuh tetap hidup, kekal dia, ya yang mati kan jasad badan kita yang begitu ditinggal oleh ruhnya, badan itu udah ya menjadi benda yang tidak berguna, ya benda yang udah nggak lagi terpakai tuh. Maka oleh karena itu buru-buru dipendem, ya buru-buru dikubur tuh, ya karena ya benda yang nanti berproses, ya kan kalau seperti badan kita ini sama dengan badan binatang, ya yang makan minum, ya itu kalau udah nggak ada ruh di dalam badan kita, di dalam raga kita, jasad kita, dia akan berproses dengan proses pembusukan, ya pasti itu ya akan mengalami proses pembusukan. Maka buru-buru dipendem, buru-buru dikubur, ya khawatir apa? Ya tentu mengganggu ya kepada orang-orang yang ada di sekitar. Nah disitulah nasib kita, ya badan kita, ya yang tadinya ya mereka begitu perluin kita, ya begitu didambakan, tapi begitu udah ya ditinggal oleh ruhnya, udah nggak ada gunanya lagi, ya nggak bisa ngapa-ngapain lagi maksudnya, maka nggak diperluin lagi. Maka oleh karena itu dikubur buru-buru, dipendam buru-buru, ya. Nah sekarang ruh yang bertanggung jawab terhadap segala apa yang kita perbuat di dunia ini, kembali ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia nanti yang akan bertanggung jawab, ya karena kita selama si ruh ini selama berada di dalam tubuhnya, kan tubuhnya ini yang melakukan apa aja di alam dunia ini, baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan jelek, ya maka ruh yang akan kembali itu cuma membawa dua, yaitu bawa amal baik atau bawa amal jelek. Itu aja, ya kita kembali kepada Allah membawa dua aja,
membawa amal baik atau amal buruk. Nah nanti ya di kehidupan di akhirat itu kan dilihat oleh Allah mana lebih banyak, mana yang lebih banyak yang dibawa oleh ruh ini, amal baiknya atau amal jeleknya. Ya, di sana ada hisab, ada perhitungan, ada mizan, ada timbangan. Karena yang kita bawa dua, ya amal baik dan amal buruk. Mana itu nanti yang banyakkan yang kita bawa? Ya, wa amman saqulat mawazinuhu bahwa fi isyatin radiyah, kata Tuhan. Kalau yang dibawa pulang ke hadirat Allah amal yang baik, ya, yang karena banyak jadi disebut berat, kan saqulat ini berat, ya karena banyak berat, itu yang kita bawa ke hadapan Allah nanti pulang. Nah, dia di sana di sisi Tuhan atau di akhirat nanti ada mendapatkan kehidupan yang baik. Ya, tapi sebaliknya kalau kita pulang kepada Allah, yang kita bawa banyakkan amal buruk sehingga amal baiknya dikit, ya jadi enteng. Wa amman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ya, begitu nanti itu, ya, yang akan kita alami di akhirat. Ya, maka di sini perbanyak amal baik, ya, ibadah kepada Allah, ya, banyak mempunyai kebaikan kepada sesama manusia, ya. Nah itulah yang penting bagi kita di alam dunia ini. Ya, maka diingatkan awas, ya, harus zuhud terhadap dunia gitu. Ya, zuhud terhadap dunia. Artinya jangan mencintai dunia. Ya, disuruh mencari dunia untuk akhirat. Itu aja sebetulnya. Karena kita pulang bawa dua hal tadi, amalan baik atau amalan buruk. Kalau yang banyak baik, insya Allah kehidupan di akhirat nanti baik. Tapi kalau amalan buruk yang kita bawa, nauzubillah, ya, fa ummuhu hawiyah, tempatnya adalah hawiyah. Ya, alhamdulillah. Maka insya Allah kita mohon kepada Allah, ya, dengan selalu kita hadir di dalam majelis ini. Ya, ini merupakan salah satu amal baik, ya, amal baik yang akan kita bawa nanti pulang, ya, ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah seperti itu. Nah kemudian di dalam hadis yang lain dia mengatakan, Imam Tabrani, tafarruqu minhum bidunya. Arti tafarruqu, kosongin kita punya hati, kosongin kita punya pikiran dari banyak, terlalu banyak mikirin dunia ini. Ya, tafarruqu kata Imam Tabrani minhum bidunya mastata'tum. Artinya sebisa-bisanya kamu, ya, sebisa-bisanya kamu kosongin pikiran kamu, kosongin hati kamu dari, ya, mikirin dunia, dari mikirin dunia. Jadi jangan terlalu, ya, kita amal dunia. Artinya target kita sebetulnya kehidupan akhirat. Ya, Tuhan sendiri kan bilang, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Itu yang sudah dicari sama Tuhan. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Ya, iya, itu ayat akhirnya mengatakan wala tansa nas, itu doang, wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, artinya kita udah dikasih bagian oleh Allah daripada dunia ini. Jangan lupa. Maka oleh karena itu
Ya, karena memang di dunia ini kita Allah umpamanya diperbanyak, kita punya pemberian Allah dibanyakin sama kita, itu berarti ya kita diamanatin oleh Allah ya untuk memberikan pertolongan, bantuan ya, karena semua hamba Allah itu adalah iyalullah ya, semuanya iyalullah, artinya keluarganya Allah ya, keluarganya Allah. Maka oleh itu orang-orang miskin, orang-orang duafa itu kan iyalullah, keluarganya Allah ya. Ahabbahum Allah ya, ahsanuhum ila iyalihi, orang yang paling dicintai oleh Allah, orang yang paling banyak ya, orang yang banyak memberi manfaat kepada keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau lagi dibanyakin oleh Allah pemberiannya kepada kita, itu maksud supaya kita berbuat baik kepada keluarganya Allah. Siapa? Al-masakin, al-fuqara, al-masakin atau para du'afa. Ya, itu harus diingat. Ya, kalau selain dari itu kita jangan terlalu banyak kita pikirin. Tafarruqu ya, kosongkan hati, kosongkan pikiran terhadap dunia, daripada mikirin banyak dunia ya. Masa waktu sebisanya kamu ya, tergantung kemampuan kita ya untuk bisa menghalau ya keinginan yang terlalu besar ya, untuk menghalau segala cita-cita yang muluk-muluk seperti itu ya, demi untuk memberi kesempatan ya, ada waktu untuk bisa membangun kehidupan akhirat nanti ya. Maka untuk pulang pada Allah, karena cuma dua yang kita bawa, apakah amal baik atau amal buruk ya, maka yang harus kita banyakin amal baik ya, supaya nanti fi isyatin radiyah, dalam kehidupan yang baik ya. Jangan sampai amal buruk, karena ummuhu hawiyah, tempatnya adalah neraka hawiyah ya. Mudah-mudahan kita mohon dari Allah azza selalu memberikan taufik dan hidayahnya ya kepada kita, amin ya rabbal alamin ya. Itu mari kita berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dengan menyebut beberapa orang-orang yang soleh ya, orang-orang yang solehin atau para aulia, para syuhada ya, yang telah berpulang ke rahmatullah ya. Semoga mereka mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dinilai oleh Allah perjuangan mereka itu ya sebagai jihad fisabilillah ya. Maka di mata Allah mereka adalah syuhada ya, yang mendapatkan tempat yang layak, yang agung, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rasulullah,
Salamun
anbiya'i wa